Nah, yang penting disampaikan adalah bahwa yang ada, yang disediakan algoritmanya oleh Kementerian Desa itu sepenuhnya adalah rekomendasi teknokratis. Desa memiliki wadah demokrasi tertinggi, yaitu musyawarah desa. Nah, musyawarah desalah yang akan menentukan mana yang akan dipenuhi, mana yang akan ditunda, mana saja yang akan didahulukan, dan sebagainya. Ibu Novita akan memberikan kepada kita pengetahuan bagaimana cara menyusun prioritas, mana yang sebaiknya didahulukan, dan mana yang bisa ditunda. Kemudian Ibu Novita memiliki pengalaman kira-kira menjelang atau di awal Undang-Undang Desa sebagai salah satu mentor yang memberikan pelatihan mengenai sistem keuangan desa versi pertama, termasuk bagaimana dari APBDes menuju RKPDes dan kemudian masuk ke Siskudes untuk versi pertama. Dan sekarang karena pengalaman itu kami sudah menugaskan sekitar sebulan yang lalu untuk bisa menerapkan hasil SDG desa itu ke dalam sistem keuangan desa. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa tenaga pendamping profesional itu sudah melakukan hal yang serupa, sudah memiliki upaya-upaya yang serupa. Contohnya ada yang sudah melakukan di Bali sampai kemudian menyusun rancangan peraturan bupati. Juga ada yang sudah melakukan di timur, di Sulawesi Utara, sudah ada yang menyampaikan kepada kami. Terima kasih semuanya, kami telah sampaikan kepada Ibu Novita untuk dikembangkan lebih lanjut, dan kami akan sampaikan semua hasil ini kepada Bapak Ibu sekalian agar lebih mudah, lebih bisa mengoperasionalkan hasil-hasil dari SDGs desa. Jadi salah satu keunggulan dari SDG desa yang diharapkan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi adalah bisa diaplikasikan secara praktis. Nah, wujud bisa diaplikasikan secara praktis adalah bisa dimasukkan ke dalam sistem keuangan desa dengan cara yang tepat. Tenaga pendamping profesional misalnya itu juga memiliki tugas bagaimana hasil dari APBDes itu bisa di coding ke dalam 18 tujuan SDG desa. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itulah yang kemudian mendasari pentingnya webinar, serial webinar, 4 seri webinar tentang bagaimana sasaran hasil SDG desa itu bisa diterapkan di dalam Siskudes, dalam RKPDes, dalam RPJMDes. Ada beberapa tambahan lagi bahwa ketika itu bisa dijalankan, maka praktis SDG desa memang akan teruji tahun depan, paling tidak tahun ini. Kalau Bapak Ibu dari kepala desa dan perangkat desa sudah bersedia untuk mempraktekkan, maka tahun ini pun sudah ada praktek SDG desa yang sangat masif ke seluruh desa di Indonesia. Tapi setidaknya tahun 2023 sudah bisa dipastikan bahwa pembangunan desa akan berbasis masalah, akan berbasis potensi, akan berbasis inovasi-inovasi yang di situ berdasarkan data-data SDGs desa. Kami perlu sampaikan bahwa pada saat yang sama hasil-hasil SDG desa sedang dalam proses kompilasi untuk dicek oleh tim SDGs nasional, mana saja data yang bisa digunakan untuk langsung mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional selain yang dari desa. Jadi kalau untuk tujuan pembangunan berkelanjutan nasional yang khusus untuk desa pasti sepenuhnya berbasis hasil SDG desa. Namun untuk digunakan bagi bagian-bagian pembangunan yang lain saat ini sedang dalam proses, sehingga memang semangat dari desa bahwa kita membangun Indonesia dari desa itu untuk pertama kalinya kita bisa menunjukkan hasilnya dengan data dan dengan informasi.